kasih-Mu yang terus menerus tidak pernah berhenti, selalu baru setiap hari. Dan pada saat ini di tengah-tengah kedukaan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, dan kami minta ada urapan dan kuasa daripada-Mu turun di atas kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berbicara melalui mulut bibir lidahnya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah kuasa-kuasa dari sorga menguasai tempat ini. Segala kuasa-kuasa dari yang tidak berkenan dari Tuhan, apapun caranya mengintimidasi kami tolak, kami patahkan, hancurkan demi nama Yesus keluar dari tempat ini. Kami undang kuasa-Mu, penuhi hati kami, karena saat ini kami siap mendengar suara Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Kepada Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih sidang perkabungan, terkhusus sebuah keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, yang menjadi perenungan kita ayat firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia. Kita baca dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 sampai 13. Tetapi saya akan bacakan ayat 9 dan 13-nya saja buat kita. Yeremia 31 ayatnya yang 9 dan 13. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Ayat 13. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan mendukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita orang-orang percaya yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Sidang perkabungan dan terlebih keluarga yang sedang berduka. Adik-adik kami yang 6 orang, dan ada mantu, ada cucu, terlebih keluarga besar. Maka pada hari ini kita memang sedang berduka. Kita kehilangan seorang yang kita cintai, yang kita kasihi, di mana sudah bertahun-tahun kita bersama-sama. Suka duka, senang, sedih, semuanya ada di dalam. Tetapi saat ini tidak lagi ada komunikasi dengan orang yang kita cinta. Maka saya berikan tema buat kita hari ini, yaitu duka cita membawa sukacita. Lalu pertanyaannya nih, pendeta ini, kami lagi duka cita, kenapa ada sukacita? Saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini tidak terus-menerus kita harus berduka cita. Tetapi hari ini mari kita belajar bahwa sebuah pergumulan Israel pada zaman dulu, mereka sedang dalam pembuangan, maka disitulah kehidupan mereka hancur. Tetapi akhirnya mereka mendapatkan sebuah sukacita karena Tuhan mempersatukan mereka. Tuhan mengumpulkan mereka kembali. Dan terlebih ibu bapak dan saudara-saudara sidang perkabungan, kenapa dikatakan bahwa duka cita membawa sukacita? Karena lirik lagu tadi yang dinyanyikan dan kita nyanyikan bersama mengatakan bahwa air mata itu diubah menjadi permata. Tidak ada hal lain yang Tuhan berikan bagi setiap kita, siapapun kita, dan tidak ada yang terindah dalam harta dunia ini adalah permata. Kalau orang-orang mendapatkan permata, maka hatinya sungguh bergembira. Dia sungguh bersuka cita. Bahkan kalau zaman dulu, bila seseorang mendapatkan sebuah harta benda yang begitu bernilai, maka mereka mengumumkan. Mereka keliling kemana-mana menyampaikan bahwa kami mendapatkan sesuatu. Tetapi pada saat ini ada satu sukacita yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Karena walaupun tadi awalnya datang dengan menangis. Di ayat ke-9 tadi kita melihat di situ, kita membaca bahwa orang-orang datang dengan menangis. Kenapa harus menangis? Karena kita kehilangan.
Ada sesuatu yang kehilangan di dalam diri kita. Terlebih orang yang kita cintai, mama dari anak-anak, bahkan yang sering kami panggil di gereja Opung Siahaan. Opung ini sungguh bersukacita dan berceria. Kalau tadi malam saya mengatakan, Opung ini walaupun banyak beban dalam pemikirannya, tetapi dia selalu bersukacita. Tidak kelihatan di mukanya. Tetapi semua yang diceritakan selama ini menjadi kenangan kepada kita semua. Kalau ada sebuah rekaman kehidupan Opung Siahaan selama ini, dan hari ini kita putarkan, mungkin di situ kita bisa melihat bagaimana susahnya seorang ibu menghidupi anak-anaknya setelah ayah dari anak-anak ini meninggalkan mereka. Perjuangan begitu besar, semuanya diberikan buat anak-anaknya, sampai anak-anaknya berhasil. Ada yang menikah, sudah punya anak. Walaupun masih ada yang belum, tetapi percaya bahwa ada sukacita Tuhan sediakan buat keluarga, buat anak-anak. Dan bisa mau sampaikan kembali, anak yang paling tertua laki-laki adalah lebih dikenal kami panggil Bang Ucok. Menjadi tanggung jawab buat adik-adik, buat keluarga semua. Menjadi pengganti orang tua di dalam keluarga saat ini. Mungkin selama ini tidak terlalu peduli dengan keluarga, dengan adik-adik. Tetapi mulai hari ini, setelah jenazah ini, mayat ini ada di liang kubur, maka tanggung jawab itu ada di pundak Bang Ucok. Bukan di atas pundaknya Juanita, bukan juga di atas pundaknya Betty. Tetapi tanggung jawab besar dari semua itu, jadikan ini menjadi sebuah permata yang begitu indah untuk berjalan bersama dengan Kristus. Kalau tadi malam saya mengatakan bahwa kalau kita ada di dalam naungan Sang Gembala, maka kita ada kelegaan jiwa, ada kenyamanan, bahkan ada berkat-berkat. Untuk itu pada saat ini duka cita hampir semua orang mengalaminya. Memang tidak enak kalau berpisah dengan orang yang kita cintai. Apalagi kehilangan seorang ibu. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ada kita lihat, kita mendengar, kita menonton, ada anak-anak yang memang membuang, bahkan membunuh orang tuanya. Tetapi kita lihat saat ini, orang tua kita, Opung Siahaan yang kami panggil, bukan karena kekejaman anak-anak, tetapi karena cara Tuhan memanggil. Karena Tuhan Yesus lebih butuh Opung ini untuk sesuatu pekerjaan. Percaya bahwa selama Opung aktif dalam kegiatan peribadatan di GSI Kanaan, dia begitu aktif. Hampir setiap datang kalau ibadah selalu bersaksi. Karena dia bersuka cita walaupun banyak beban yang dihadapi, tetapi dia sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan dia kekuatan. Walaupun banyak beban memikirkan anak-anaknya, tetapi pada saat ini beban itu telah selesai. Mari buat anak-anak semuanya dan termasuk buat saya, kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, makanya ada satu tujuan kita, yaitu datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena tidak ada lagi yang bisa menolong. Kadang-kadang pada saat kita sedang dalam kesusahan, orang-orang dekat kita, bahkan keluarga pun menjauh. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka Tuhan mengatakan, marilah engkau semua yang letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan. Duka cita pasti membawa sebuah sukacita, karena air mata yang menetes yang kami lihat beberapa hari, bahkan yang sampai anak-anaknya selama ini telah memberikan yang terbaik. Soal engkau merawat mama atau tidak, soal engkau melakukan yang tidak senonoh buat orang tua, semua sudah selesai. Tetapi hari ini ada air mata yang menetes, tetapi jadikan itu menjadi permata yang indah untuk menatap masa depan ke depan. Semuanya telah berlalu. Tidak ada lagi yang perlu disesali, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tetapi seluruh anak-anak yang ada di samping peti jenazah, baik itu laki-laki, perempuan, baik yang dekat atau jauh nantinya di kota Jakarta, mari satukan hati. Mari jadikan apapun selama ini yang membuat luka,
maka jadikan itu menjadi permata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi peti ini akan ditutup. Setelah ditutup, kita tidak bisa lagi melihat bagaimana modelnya jenazah di dalam. Hanya itu menjadi sebuah kenangan yang indah. Tetapi saya mau katakan duka cita, tetap duka cita. Tetapi jangan larut di dalam duka cita. Mari tatap masa depanmu. Buat anak-anak. Buat Bang Ucok, Yohanita, Cindy, Fendi, dan semua. Mari tatap masa depan. Satukan hati. Satukan tangan. Untuk datang kepada Tuhan. Berikan lutut untuk datang di bawah kaki salib Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat buat Tuhan. Kalau Tuhan bisa melukai, maka Tuhan juga sanggup memberikan obatnya. Tuhan Yesus sanggup mengobatinya. Kalau saat ini selalu pergumulan demi pergumulan bertubi-tubi, tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus sanggup membukakan jalan. Percaya, duka cita menjadi sukacita. Dan jadikanlah semua ini menjadi kenangan yang indah. Apa yang terbaik yang pernah dilakukan oleh orang tua kita selama ini, oleh mama, lanjutkan untuk melakukannya demi kebersamaan dan menjadi hormat bagi nama Tuhan. Ada banyak hal yang diceritakan melalui pertemuan-pertemuan tadi. Dari tulang dan semua, ingat itu. Lakukan itu. Bukan hanya di tempat ini, tetapi lakukan untuk seterusnya. Karena di dalam semua kebersamaan itu, di situ dihadirkan ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan, dan di situ ada kebersamaan. Selamat jalan, opung siaha, manusar opung sungguh harito. Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami. Kami ada banyak belajar dari kehidupan opung. Sekali lagi selamat jalan, opung manusar opung sungguh harito. Anak-anak selalu ada di dalam cinta kasih Tuhan, walaupun ibu sudah tiada. Karena satu firman Tuhan selalu kembali menyampaikan, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Saya ulangi, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Mama meninggalkan anak-anaknya, mantu dan cucunya, bahkan seluruh keluarga besar. Tapi percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan keluarga besar. Bahkan kita semuanya saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yerusalem.
ku dipegang teguh. Damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Peti jenazah diturunkan. Ayo, sama ibu di sini ada ibu. Tugas. Ini digeser, baru nanti. Bapa yang Maha Kuasa telah berkehendak memanggil kembali kepadanya orang tua kekasih kita, Ibu Mangusar Pompusunggu Haritona. Maka kita menyerahkannya dalam kasih karunia Tuhan dan memakamkan tubuhnya di ladang Tuhan. Tuhan kembali, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, dan pasir kembali kepada pasir. Bahwa pengharapan akan kebangkitan untuk memperoleh kehidupan kekal sudah menjadi satu kepastian bagi kita, karena Yesus Kristus Tuhan kita yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini kelak menjadi serupa dengan tubuhnya yang suci dan mulia, yang oleh kuasanya memerintah atas segala sesuatu. Inilah debu yang akan kembali menjadi debu. Karena itu tubuh jasmani ini kita letakkan di dalam tanah. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Dan pasir kembali kepada pasir. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat akan membangkitkan kita, dan yang juga akan membangkitkan Dia pada akhir zaman. Amin. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11, 25-26. Demikian juga dalam 1 Korintus 15, 42b dan seterusnya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini diberi kesempatan kepada keluarga untuk menaburkan tanah sambil mengucapkan firman Tuhan. Ya, selamat jalan. Gitu. Cindy. Bergabung lama sama Bapak Heron. Masih ada lagi yang mau menaburkan tanah? Ayo Bang. Jalan opong. Jalan opong. Masih ada lagi? Wanita sudah. Oke, kalau sudah maka kita lanjutkan. Mari kita berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah yang maha besar dan kekal, Engkau bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Padamulah semua yang telah beristirahat di dalam tanah beroleh hidup. Karena itu dalam kemurahan-Mu kami memohon, hilangkanlah ketakutan kami akan kematian, serta rasa takut kami akan pemakaman. Janganlah kiranya iman yang benar hilang dari kami, serta janganlah hati kami bimbang. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, karena sesungguhnya Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup. Tolonglah kami dengan Roh-Mu, agar kami melangkah sebagai orang Kristen yang sesungguhnya, sehingga kami beroleh damai akan kematian, di mana kami kelak dapat beroleh istirahat hingga Engkau membangkitkan kami
ke dalam hidup yang kekal yang telah disediakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, ya. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. saudara-saudara dan sedang perkabungan, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih yang kita kenal dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara-saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Pemakaman telah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Silakan.